Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memanjangkan umur kita seberataan sehingga di hari Ahad ini kembali duduk di majelis taklim ini dengan tujuan, dengan niat mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan gasan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini menjadi sebab terampunkannya dosa-dosa kita yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang terakhir kitab kita Lubabul Hadis sampai kepada hadis yang ketujuh dari bab Fadilatul Adzan. Hadis ketujuh dari bab keutamaan adzan. Sedikit mengulangi hadis yang keenam karena pertemuan kita yang terakhir itu salah satu maklumat atau ilmu yang kita ambil adalah hadis yang keenam mengenai mencium sepasang jempol atau ibu jari kita pada saat muadzin atau orang lagi adzan atau orang lagi bang. Man sami'an nida faqabbala ibhamaihi fawada'a ala aynaihi wa qala marhaban bidhikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yawmal qiyamah wa qa'iduhu ila jannah. Barang siapa yang mendengar adzan, mendengar orang bang, faqabbala ibhamaihi, kemudian ia mencium sepasang jempolnya, mencium sepasang ibu jarinya, ia cium, kemudian wada'a ala ainaihi, setelah ia cium, ia letakkan di sepasang matanya, yang mana sudah ulun jelaskan dicium bagian permukaan ibu jarinya.
kada usah dikulum apalagi dijilat. Mariga sekedar dicium di permukaan bibir, hanya diletakkan di kedua mata. Barang siapa yang menggawi ini pada saat mendengar adzan dan inya berucap marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, maka ujar Nabi, aku syafi'uhu, aku akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya yaumal qiyamah, hari kiamat. Wa qaiduhu ila jannah, dan aku akan menjadi penuntunnya, aku akan menuntunnya menuju surga. Kenapa jadi ulang lagi ini? Mengingatkan kembali bahwasanya letak menggawi, mencium ibu jari tadi, memusuk ke mata tadi, sebagaimana yang digawi banyak guru-guru kami, letaknya pada saat ucapan muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cium. Marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. 2 kali inya adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali gawi. Jadi bukan di awal adzan, bukan di ujung. Yang digawi oleh salaf dan guru-guru kami pada saat ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jangan berlebihan jar ulun tadi. Ada ulun melihat langsung beberapa orang gitu. Entahnya belajar di mana, entahnya dapat ilmu mendengar dari siapa, berlebihan dalam arti jari dipulung, dipicik-picik, dipustakan ke mata. Itu berlebihan. Sedangkan hadisnya sekadar qabbala ibhamaihi, mencium biasa. Jangan dikenakan gigi jarum semalam. Lagi menghadapi sikat gigi. Pustakan ke mata. Jadi cium, letak tatang aja biasa. Ada perlu dijapayakan ke dalam mata tuh, ada perlu dicucukkan ke mata. Ada, jadi jangan over menggawinya. Hadis ke-7 pun sudah kita baca. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibat du'a, wa idza kana waqtul iqamati lam turadda da'watuh. Apabila telah masuk waktu adzan, telah masuk waktu urang bang, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit akan terbuka, wastujibat doa, doa akan diijabah, wa idza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuh, dan apabila masuk waktu qamah, doanya tidak tertolak. Ini pun sudah ulun jelaskan, artinya apakah saat orang bangnya kita berdoa, orang lagi bang kita berdoa saat itu. Yang lebih tepatnya adalah setelah tuntung orang bang dan sebelum qamat. Itu letak paling bagusnya berdoa di sini. Jangan pas qamatnya, jangan pas bangnya. Karena ada riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, la yuradud doa bainal adari wal iqamah. Doa yang dipanjatkan, dibacakan antara adzan dan qamat tidak tertolak. Nah, ini tadi gambaran terbukanya pintu langit. Namun pas qamat jerulan berdoa,
sawat tadahulu imam takbir, nya panjang masih doa. Karena kalimat itu pendek. Hadits yang ketujuh, hadits yang ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adani marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'ahu lahu alfa darajah. Hadis ke-8, man qala indal adhan, barang siapa yang berucap pada saat orang adzan, marhaban bil qailina adlan, selamat datang, selamat datang orang-orang yang mengucapkan keadilan. Karena kita jelaskan maksud kata marhaban atau selamat datang secara bahasa. Marhaban bil qailina adlan, selamat datang. Sebenarnya arti dari selamat datang yang ulul maksud bukan berarti selamat datang menyambut ada orang datang itu pada. Karena dijelaskan ucapan marhaban itu kayak apa? Marhaban bis salawati wa ahlan, selamat datang ibadah salat, kami sambut dengan lapang, ahlan. Selamat datang ibadah salat, kami sambut dengan lapang. Kataballahu ta'ala lahu, niscaya Allah akan mencatat baginya, niscaya Allah akan mencatat baginya alfa hasanah, 1000 kebaikan, 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah akan menghapus baginya, Allah akan menghapus baginya 1000 keburukan, alfa sayyi'ah. Wa rafa'ahu lahu alfa darajah, dan Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 1000 derajat. 1000 tingkatan. Derajat itu artinya tingkatan.
Allah akan mengangkat baginya 1000 derajat. Nah, ini hadis ke-8 ini perlu kita uraikan sesuai dengan teks ucapannya. Ujar Nabi, barang siapa yang berucap saat azan dikumandangkan, inya berucap marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati ahlan wa ahlan. Selamat datang orang-orang yang mengucapkan keadilan. Selamat datang ibadah sholat, kami sambut dengan lapang. Yang mengucapkan ini pada saat azan dikumandangkan, Allah catat 1000 kebaikan, Allah angkat derajatnya 1000 derajat, Allah hapus kesalahan 1000 kesalahan. Apakah dengan sekedar ucapan saja? Ucapan di sini yang menjadi titik beratnya adalah kayak apa sambutan kita dalam hati saat azan dikumandangkan. Karena orang yang berucap marhaban, marhaba, marhaba, ahlan wa sahlan, kebiasaan orang Arab gitu. Tahu orang Indonesia apa ya? Atau orang Tabalong? Saat kita himbau menyambut orang datang ke apa yang kita ucapkan? Orang duha contohnya. Ada orang datang ke rumah tuh membawa kebaikan jasad kita. Contoh membawa akal, rambutan banyak. Himbau kita. Apa yang kita ucapkan sebagai orang Banjar? Umay, umay, umay. Apa yang biasa kita ucapkan? Bentuk ekspresi himbau dari ucapan. Maka haram. Nah, orang Arab bentuk ekspresi himbau dari segi ucapan, kelapangan hati dalam menyambut itu marhaban, ahlan wa sahlan. Itu sekedar efek apa yang dalam hati. Sekedar bentuk ucapan nang sumbernya dalam hati. Rasa himbau, rasa lapang, sambutan yang tersuarakan sumbernya dalam hati. Artinya titik beratnya di hati ini. Saat orang adzan di masjid, kayak apa keadaan hati kita menyambut? Itu maksudnya. Orang adzan di masjid, apa nang langsung terbesit dalam hati? Amun terbesit, orang lagi adzan di masjid, inya terbesit, bayang pulang, kantok lah, bayang terus dalam hati gitu. Artinya ada penyambutan terhadap ibadah ini, terhadap adzan, ada kelapangan hati, kehimbauan dengan adanya ibadah. Dan kayak itu ditekankan di hadis ini, jangan kayak itu. Diumumkan majelis minggu kena mulai jam 2 habis libur lawas, liburan lawas gara-gara Acil Karina contohnya. Awas itu diumumkan majelis insyaallah dibuka lagi tanggal sekian. Kayak apa saat mendengar kabar itu hati dia? Majelis pulang. Wah, oh iya pulang bahasa simpun karena kami panitia. Kayak itu lah. Kira-kira ada kayak itu ya? Coba katakan. Nah itu maksudnya kayak apa hati kita dalam menyambut kebaikan yang dikabarkan. Orang Arabnya itu sinkron dengan ucapan dengan hati saat bahagia, marhaban ahlan wa sahlan. Kawan contohnya datang lawas bertahun-tahun gak ada tetamu,
pian nih, bisa bisi kawan, bisi dang sanakah, sepupukah, jauh begawi contohnya keberau 4 tahun gak dibulik, atau kesangata, atau kemana lagi yang jauh nih, pokoknya jauh, ada bulik-bulik, bulik ke kampung, himung kita lawas kada tetamu, rasa himung tadi tertumpahkan lewat kata-kata. Marhaban, ahlan wa sahlan, bepakutan, sugih kadaika, ingat hutang bahari lah. Himung bakal dibayari orang hutang. Nah itu tadi terucapkan di situ. Tapi titik beratnya hati tadi, perasaan. Titik beratnya hati kayak apa, sambutan pian. Lalu tertumpahkan lewat kata-kata. Sama nih saat orang adzan. Ujar Nabi, apabila orang adzan, barang siapa yang berucap saat orang adzan, marhaban bil qailina adlan, selamat datang para pengucap keadilan, muadzin maksudnya, orang yang bang. Himung artinya itu ekspresi hatinya himung. Orang bang itu himung. Tanda masuk waktu ibadah lagi menghadap Tuhan, himung. Ada berat hati, soalnya kalau berat hati mendengar adzan, ciri munafik. Semua adzan pulang, karena macam-macam yang disalahkan. Padahal memang hatinya yang sakit. Ini itu adzan suara lebih baik, ya. Daripada mencari alasan supaya sarip. Padahal memang ini ada ketujuh orang adzan. Paman isar nang adzan suara parau. Padahal memang adzannya yang ada senang, dicari alasan orangnya nang diburu makan. Ada nggak itu lah? Banyak. Karena hatinya sakit, kitanya nang garing hati. Ibadah masuk waktunya berat, awak sawakan. Aduh. Orang adzan harusnya himung, disambut dengan senang gembira, marhaban marhaban bil qailina adlam, inya malah sadih. Tapi kalau ada pengumuman di kampung masalah lain, diumumkan, insya Allah di kecamatan kita akan diadakan organ tunggal dengan penyanyinya Rita Sugiarto. Siapa tahu juga? Sasabat. Marhaban ahlan wa sahlan. Siap bicara di kampung. Oh, mari berbahagia. Pow. Banyak orang adzan yang mau, banyak yang hura-hura beramian disambut dengan senang gembira. Menulis status langsung mencari jaringan dulu di Tuhan. Kali update status di Tuhan, cari jaringan mana update status. Atau sudah diketik, dikirim statusnya sejam yang terposting gitu. Saking senangnya diekspresikan lewat status. Wah, artis ibu kota ke kampung kami. Nah itu titik beratnya tadi. Perasaan di hati itu nam terungkapkan lewat kata-kata marhaban bil qailin adlan, marhaban bis salawati ahli wa ahlan. Selamat datang ibadah sholat, kami sambut dengan lapang. Nah itu ahlan itu dengan lapang hati. Dengan lapang kami menyambut, semangat untuk ibadah lagi karena ini kewajiban. Jadi harus titik tumpuannya tuh hati dilihat. Kalau hatinya senang gembira menyambut adzan dikumandangkan, sampai terucapkan kata-kata sambutan senang gembira terhadap adzan, ini tadi ujar Nabi, Allah catat baginya 1000 kebaikan, Allah hapus 1000 keburukan, Allah angkat baginya 1000 derajat tingginya. Sambutan yang dalam hati jadi tumbuhan. Kenapa jadi kita berucap kayak itu? Karena ucapan marhaban, ucapan ahlan itu bentuk ekspresi himungnya hati. Saya dipahami tak? Insya Allah majlis akan kita buka lagi setelah 4 bulan libur tanggal sekian. Masing-masing pian paham tuh kayak apa hati pian mendengar kabar ini.
Orang yang memang cinta kebaikan himung, wah lawasnya sudah libur lebih baik. Rasa kadang kampung, mantap. Himung. Ada orang itu, lawas benar memang rasa kadang sudah kampung lebih baik, ada bermajlis. Himung benar kami, tetangis-tangis. Wah, ini ketujuh. Tapi kalau ada dalam hatinya, wah majlis pulang. Bersesimpun kami, maurak ambal kami, maurak atau menyusun meja ulang kan. Jamaah batuntung bolehkan sisa kami belapan. Contohnya, tapi gak ada bang, panitia sini semangat belajar. Majlis pulang lapah barang. Menada kayak itu, artinya bahaya artinya, bikin. Tapi kalau ada pengumuman majlis minggu kena diliburakan, yes. Nah, kacau. Tahu. Kira-kira bisa dipahami lah. Hadits yang ke-9. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adhan wa lam yaqul mithla ma qala al-mu'adhdhinu fa innahu yumna'u minas sujudi yawmal qiyamah idza sajadal mu'adhdhinun. Hadits ke-9. Barang siapa mendengar adzan dikumandangkan, barang siapa mendengar adzan dikumandangkan, walam yaqul mithla ma qala al-mu'adzin, dan dirinya tidak mengucapkan, dan dirinya tidak mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan, sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin, maka fa'innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yumna minas sujud, akan dilarang untuk sujud hari kiamat, akan dilarang untuk sujud hari kiamat pada saat pada saat para muadzin bersujud, pada saat para muadzin bersujud.
mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan muadzin. Nah, ini perlu dijelaskan. Di hadits yang lain Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengucap Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bidzikrillah ta'ala Quran ta'ala bi Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bidzikrillah ta'ala Quran ta'ala bi Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Nah, di sini apakah saat orang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan hayya 'alas shalah juga? Hayya 'alas shalah, ujar orang bang. Apa kita berucap hayya 'alas shalah? Mazhab kita Syafi'i mengambil riwayat lain, ternyata saat sampai ucapan hayya 'alas shalah itu kita yang mendengar disunahkan mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tetap ucapkan hayya 'alas shalah juga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah ucapkan. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kita Syafi'i la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Namun gabung keduanya tambah bagus. Hayya 'alas shalah di masjid. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Keduanya sama. Hayya 'alas shalah. Gitu lah. Betul. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Sama. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, bisa dipahami lah. Ini jawaban-jawaban saat orang adzan atau ucapan saat adzan. Kembali ke hadits yang ke-9, barang siapa yang mendengar adzan dan ia tidak mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan muadzin dengan rincian-rincian penjelasan tadi, maka orang tersebut akan dilarang dari sujud hari kiamat saat para muadzin sujud kepada Allah. Hari kiamat orang-orang yang rancak bang atau adzan saat di dunia, ada waktu khusus diberikan mereka kawal sujud. Kita yang kada menyahut mereka saat di dunia dilarang untuk sujud. Naudzubillah. Dilarang itu bukan berarti nyaman-nyaman aja, artinya kada dapat keistimewaan, terkucilkan gitu. Bahkan Imam Haddad di salah satu ucapan sidin, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah mengucapkan yang artinya termasuk tanda-tanda seseorang itu akan mati su'ul khatimah. Naudzubillah. Ciri-ciri orang itu kena matinya kada baik. Su'ul khatimah apa? Saat orang ada inya kada mau tahu manahu, kada mau membalas ucapan muadzin. Saat orang adzan, inya sibuk lawan urusannya dan acuh dengan adzan. Naudzubillah min dzalik. Tanda kuat bisa
orang tersebut matinya kena su'ul khatimah, mati kada baik. La ilaha illallah. Hadis yang ke-10. Ini mungkin ibu-ibu betapun amun kami pampit bebinian disunahkan juara menyahut adzan. Iya. Amun lagi main pampit tetap. Ada larangan saat perempuan itu haid membalas ucapan muadzin. Hadis yang ke-10, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun fi dhillil 'arsy yawma la dhilla illa dhilluh." Sebelum masuk hadis ke-10 ada penjelasan penting di sini di dalam syarah. Apabila kita berada di dalam WC contohnya, Baitul Khala, WC, kamar mandi dan yang lain, kemudian mendengar adzan, pian dalam posisi mahajam, apakah pian sahuti dalam WC itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kadang kalau dalam WC makruh mengucapkan zikir-zikir. Lalu kayak apa? Setelah tuntuk keluar, berbasuh dulu, keluar hanya jawab walau sudah tuntung adzannya. Nah itu penting. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an aw yusabbih aw yaqra' haditsan aw 'ilman akhar أو غير ذلك فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى مكانه. Lagi majlis contohnya, lagi membaca kitab, orang adzan kedengaran, apa yang digawi? Berhilik lo, hentikan bacaan kitab, dengari orang adzan. Itu yang sunnah. Jangan tarusakan bacaan kitab kita. Tungtungkan orang adzan sambil menyahut. Tutup ini ada, sahutan sudah, doa sudah, kita hanya lanjutkan kegiatan kita. Walau kegiatannya mulia. Apalagi kalau kegiatan duniawi, kemandiran, jangan ada. Cuma juga orang yang adzan jangan panjang. Dalam fikih itu adzan itu sunnah kada tamtid, kada panjang, ada mutamdid. Jangan panjang dalam arti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengalih kurang. Asyhadu an la mendengar orang-orang yang ada di masjid-masjid Tarim tahajud dia. Kadang menampilkan keindahan suara, ada bagus menampilkan. Maksudnya kadang didengung-dengungkan behimat ngau-ngau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح،
Itu ditarik. Kenapa? Mempraktekkan bujur sunnah-sunnah adzan. Bukan kitab-kitab fikih. Bacai apa saja yang dimakruhkan saat adzan. Nah ini bedanya kita. Cuma memang kada juga apa menyalahkan lomba-lomba adzan. Karena itu siasat dakwah supaya kakanakan itu kada buka jadi penyanyi. Tapi keindahan suaranya terarahkan kepada syariat aja. Jadi orang kada menyalahkan juga nang belagu behimar. Cuma harus paham juga keadaan orang kayak apa. Biar panjang-panjang adzan sampai 5 menit adzan. Orang tahu ancamannya. Amun aku kepandiran aku dosa lah. Tak pikir apa adzan panjang. Nah itu harus paham itu dia dalam fikih. Tadi tarim itu adzan jadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Allahu Akbar, Allah. Nah kasihan apabila bulan puasa. Orang yang adzan kasihan, pinjam panjang adzan kawan raup makan, minum. Jadi kalau sedang aja adzan tuh kada panjang, kada banar-banar dilaguakan yang menyahut nyaman, nang lagi beraktivitas kada lawas mahadani, nya lagi makan mie contohnya, adzan kada makan. Panjang adzannya, sawat dingin mie. Nah itulah, jadi jangan terlalu panjang juga adzan itu. Ada mutamdid, jangan terlalu dipanjangkan lafaz-lafaz adzan. Kembali kepada hadis yang ke-10, Thalathatun fi dhillil arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa muadzzinun hafidh wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Thalathatun fi dhillil arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang akan berada di bawah naungan arsy. Di bawah naungan arsy. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari saat tidak ada naungan, di hari saat tidak ada naungan, kecuali hanya naungannya, naungan arsy. Ada 3 golongan berada di bawah naungan arsy, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Imamun adil, yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua, muadzinun hafidh, orang yang ada dan menjaga betul waktu sholat. Hafidh di sini yahfadz awqatus sholat. Orang yang ada dan menjaga betul waktu sholat.
Yang ketiga, qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran fi kulli lailah, ia baca Al-Quran tiap malam minimal 200 ayat. Paling sedikit 200 ayat. Ayat dalam surah 200 ayat itu berapa lembar? Ada 3 golongan, ujar Nabi, berada di bawah naungan arsy. Apa itu arsy? Arsy makhluk ciptaan Allah yang terbesar fisiknya. Bahkan alam semesta, bumi dan yang lain bagaikan bola-bola kecil bergantungan di bawahnya perbandingannya. Ada 3 golongan di bawah naungan arsy hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ada riwayat lain 7 golongan, sehingga al-adad la makna lahu. Riwayat lain 7 golongan dalam Muslim, ada tambahan-tambahan. Sab'atun yadhilluhumullah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Riwayat ini 3, tapi tidak saling menafikan. Kenapa di sini 7, sini 3? Kenapa bisa kayak itu hadis? Nah, ulama mengatakan al-adad la mafhuma lahu. Kadang bilangan jumlah itu kadang-kala dijadikan tolak ukur. Terkadang hadis yang 7 dan hadis yang ketiga beda waktu saat Nabi menyampaikan. Yang 3 terdahulu tiba-tiba terperbaharui maklumat baru 7 itu di golongannya. Itu dijelaskan dalam ilmu hadis. Atau kaidah umumnya al-adad la mafhuma lah. Sanu'adzibuka marrataini, kami akan mengadabmu 2 kali. Apakah artinya 2 kali dalam Al-Quran? Bukan. Ada yang kafrah dan sebagainya. Intinya hadis ini 3 golongan dan tidak menutupi ada golongan lain di hadis yang lain. Yang pertama, siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kayak apa gambaran pemimpin adil? Yang menjalankan tampuk kepemimpinannya sesuai aturan, sesuai dengan aturan yang ada, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan banyak rincian-rincian adil yang lain. Naluri atau hati nurani bisa mengenal mana yang adil, mana yang tidak. Yang kedua, muadzin hafid, orang yang adzan dan menjaga waktu adzan. Maksudnya kayak apa menjaga waktu adzan? Kada beberang adzannya, belum zuhur masuk sudah adzannya. Kada hati-hati, kada kayak itu muadzin tuh, harus hati-hati. Mohon maaf, ada beberapa kampung daerah ujung Tabalong yang belum pernah masuk, ada langgar-langgar di situ. Orang adzan itu kaumnya entah mungkin karena kurangnya belajar, seakan hati adzan. Isya belum masuk waktunya, dilihatnya setengah 8 sudah jam adzan. Yang jadi patokan lain jam. Auqatus shalah sudah belajar banyak dari dia. Masuknya waktu sholat itu patokannya apa? Bukan jam. Amul duhur, masuk waktu duhur bila? Saat matahari tergelincir. Apa matahari tergelincir? Saat matahari berada di puncak di atas, mulai tergelincir ke arah menuju sore, masuk waktu duhur.
Seandainya kita di duha ini berada di garis khatulistiwa. Tahu khatulistiwa? Apa garis khatulistiwa? Amun ada bola bumi, globe. Di situ ada daerah-daerah tertentu yang berada di tengah bumi. Kita ini daerah mana yang kena khatulistiwa itu? Mungkin Kabupaten Pasir. Di titik-titik itu, kalau matahari berada di puncak, itu bayangan kedua lagi. Orang berada di tengah siang hari bolong, itu kedua bayangan kiri kanannya. 360 derajat kiri kanannya kedua bayangan. Itu artinya matahari berada dalam istiwa, puncaknya. Saat tergelincir sedikit menuju ke arah sore, timbul sedikit bayangan, itu tanda masuk zuhur. Tapi kalau kita di duha ini kayaknya saat matahari berada di puncak masih ada timbul bayangan. Yang mana itu jadi titik terakhir bayangan antara panjang dan pendek. Sebelum inya berada di puncak, bayangannya 10 cm contohnya. Terus bahandat jadi 8 cm. Hanya berguling pulang jadi 9 bahasa. Artinya titik 8 tadi, paham nggak maksudnya? Saat sebelum berada di puncak, bayangan kita anggap 10 cm. Terus bahalus-bahalus 9, jadi 8, jadi 7. Saat sampai 7, inya diam berapa detik. Sekalinya bertambah sebulan 8, 9, 10, 11 bulan. Nah titik balik 7 tadi itu istiwa. Itu puncak matahari. Saat sudah berguling ke titik balik, di situ masuk zuhur. Patokannya matahari kalau zuhur. Lain jamnya ada 12:30 sudah. Setahunan 12:30 jadi patokannya. Ada apa? Bisa patokan jam, tapi itu kembali kepada ahli falak. Orang-orang yang mempelajari pergerakan bumi dan matahari. Jadi berinya karena itu memang diprediksi bisa. Kenapa? Ada berubah sepanjang tahun. Makanya dikeluarkan dari Kementerian Agama kadang waktu-waktu sholat. Nah itu ada jam-jamnya. Nah itu lebih bisa dipegang. Perhatikan biar bulan Januari, bulan Februari, Maret beda-beda masuk waktu zuhurnya. Ada kemudian setahunan, 12:30 hanya azan. Karena posisi matahari dan bumi ini berubah-ubah. Paham maksudnya? Boleh memegang jam, tapi tadi yang resmi keluaran Departemen Agama, karena dia berpatokan dengan ilmu falak, ilmu astronomi, perbintangan, pergerakan planet dan lain-lain. Dan itu ilmu pasti itu. Ada beberapa kampung yang mulai masuk 5-6 tahun patokannya Januari, kada berubah. Oke, kalau seandainya ini ada setelah masuk waktu, kata Bapak, ini takutannya sebelum masuk waktu ini ada. Lebih ditakutkan lagi pas maghrib bulan puasa, sungsung pada orang. Sungsung pada orang azan. Nah ini bahaya, akhirnya orang buka sebelum waktunya, batal langsung. Nah ini. Kembali ke hadits muadzin hafid, orang adzan yang menjaga waktu sholat. Tahu ini apabila waktunya, setidaknya datang informasi kepadanya yang akurat resmi dari pemerintah, Departemen Agama dan yang lain, waktu-waktu sholat ini jaga itu tadi. Jangan sebelum waktu adzan atau zuhur itu 12:30 ini adzan jam 2. Kenapa ikan adzan jam 2? Lebih aman, nyata setelah masuk waktu. Daur. Cari aman akhirnya. Isya jam 9. Kenapa jam 9? Lebih aman juga. Salah gitu. Muadzin hafid. Yang terakhir qari'ul Quran, orang yang rutin membaca Al-Quran tiap malam tidak kurang dari 200 ayat. 200 ayat itu paling berapa lembar lah, tergantung suratnya. Artinya terkadang 200 ayat kadang sampai sejuz. Ini 3 golongan
yang mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk salah satunya atau ketiganya sekaligus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, sedikit diumumkan. Ayo ulah tahu. Umum nggak ada biar diumumkan. Apa? Ahad akan datang, majelis kita liburkan. Bersama nangis bareng ya. Kenapa? Karena ulun ada kegiatan urusan keluarga dan akan datangnya lagi kita liburkan juga. Kenapa? Karena masih hari tasyrik. Hanya hari raya Idul Adha. Artinya tanggal 26 Juli Ahad akan datang nih, libur. Kemudian tanggal 2 Agustus kita liburkan juga. Jadi 2 minggu kita libur. Sedih ya nih. Berhimbang. Kenapa jadi tanggal 2 diliburkan juga? Karena Jumat Idul Adha, artinya Sabtu Minggu. Minggu itu masih hari tasyrik. Acil-acil masih mencucuk pentol daging, masak-masak. Jangan gitu kegiatan manis. Apabila kita lanjutkan, insya Allah 9 Agustus kurang lebih itu 8 atau 9 hari habis hari raya Idul Adha. Jadi 2 pekan kita liburkan. Insya Allah 9 Agustus kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi wabbinna wa wabbikhum lima tardali qawlan wa bi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhirna ya ulama nawwa bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurur wa aqirna bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa qistur anta akram man satar wa salatullahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shiba wa ala al-ali al-kirami syuraba wa ala sabi masabihil ghuram. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.